Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Jadi ini ada informasi yang penting ya, yang luar biasa. Dan mungkin Anda akan sedih mendengarnya begitu ya. Apa itu sebeton bahwa ternyata setelah lama tidak terdengar beritanya, Pasren masuk rumah sakit tuh ya. Dan ini dikonfirmasi oleh tetangga yang ada di situ begitu ya. Jadi gimana video selengkapnya sebeton tentang Pasren yang sekarang masuk rumah sakit? Ini dia. Masih berturut-turut masih bulan Supri ya. Sakatata gimana Sakatata? Sama masih berlanjut. Ya Astagfirullahaladzim. Iki maksudnya keluarga ya, malah diciduki kabeh ya. Ya Allah. Pasrah kan masih buru Sampai pasrenya juga. Ya Allah. Tega ya. Kata Pak ini basreng. Ah, Basreng. basreng. Kemana sekarang Pak? Katanya lagi di rumah Di sakit. rumah sakit ya. Yo, Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. kok alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Enggak boleh. Itu kaos lagi kang gini enggak nang ngono ku. Lagi di astagfirullahaladzim. Caranya kena jantung. Dirawat je. Katanya harus bayar pengacara. Saya sih lagi baca ini, Bu. Bayar ya pengacara. Itu tuh baca bukan ngomong itu. Ada yang komen. Pak Oki, itu tulisannya apa itu Pak Oki? Bu Aminah, tulisannya Pak? Kalau Alhamdulillah, Ya, kan? Basreng. Iya kan? Jadi Ferry tidak Ada yang salah. inget Rana juga sih. Hah? Ada yang inget Rana tuh. Sana. Iya. Iya. Kita lagi nggak bahas patroma. Jangan yang enggak. Tuh yang dibaca itunya Ibu. Iya, Ferry tadi. Lope apa aja Mas Ferry? Iya, lagi ngucap ini Bang. Mari kita dukung ya Bu Aminah itu nanti jadi sekretarisnya KDM. Amin. Nanti kantornya di Gedung Sate Bu Aminah. Jadi makan sate terus tiap hari. Sate gemol. Sampai. Saya yakin kalian semua pas lagi dengar kabar itu serentak penonton di dalam hati. Pasti sedih ya, gitu pasti kan. sedih. Jadi Kahfi itu istrinya Pasti sedih. Oh, istrinya minggat. dipecat. Melamar ke sana ke sini nggak diterima. Kasihan ya. Oh, ini lagi ngomongin Kavi nih. Kasihan. Instruksi kan kalau dipecat. Iya. Alas dengan kesalahan apa? Ya viral. Ini kan udah rame. Oh iya, jadi perusahaannya takut mungkin. Hah? Bukan masalah karma. Jadi orang pejabat kan dapat ini deh daripada ini seret. Ya. Gitu. Iya pengacara. Nah itu Ikat. Bapak ibunya Aldi jangan takut disomasi. Itu somasinya aja. Aris Papua penyidik tahun 2016 itu udah salah. Ya. Ya enggak lah, enggak ada yang takut disomasi ya. Iya. Saya 2 kali. Cirebon mau disomasi. Iya, bener. Cirebon. Saya 2 kali. Begitu ya, pasti Anda sekarang ini lagi sedih ya mendengar berita ini gitu ya, dimana sekarang Pasren masuk rumah sakit begitu. Dan ini juga kita dapat informasi semeton bahwa ternyata disebut tadi karma begitu kan, tapi benar juga sih, ditinggal istri gitu kan, dipecat dari pekerjaan begitu kan. Itu bukan karma lah kita sebut, itu peringatan bahwa kalau sebenarnya itu akan selesai semeton ya, kalau sekarang Pasren sama Kahfi berkata jujur begitu. Ya, kalau berkata jujur sekarang ya, misalnya Pasren lagi di rumah sakit itu kan kita ndak tahu tuh ya, umur kita tidak tahu begitu ya. Jadi sebelum akan meninggalkan ini semua, berkata jujur saja begitu biar tidak ada beban, dan masyarakat Indonesia pasti akan mendoakan tuh ya untuk kesembuhan, untuk panjang umur, untuk keluargamu begitu. Ya. Dan ini semeton ditanggapi juga oleh salah satu yang menarik untuk kita saksikan semeton. Ini dia. Kemana sekarang Pak? Katanya lagi di rumah sakit. Di rumah sakit je. Halo, salam hormat untuk saudaraku sejawat yang ada di seluruh Indonesia, kepada seluruh netizen yang ada di seluruh Indonesia yang telah memberi dukungan, semangat, support buat kita semua. Ada berita mengembirakan buat kita semua. Alhamdulillah, doa kita semua netizen di seluruh Indonesia, akhirnya doa kita semua terkabulkan.
Karena apa? Karena dengar cerita, dan mudah-mudahan ini fakta, dengar cerita kalau Pasren hari ini masuk Loh, rumah sakit. kok alhamdulillah. Alhamdulillah buat kita bersama. Karena apa? Itulah yang namanya azab Allah. Mudah-mudahan Pasren kena azab yang setimpal. Karena dengan kesaksian bohongnya, dengan kesaksian palsunya, tujuan anak bangsa termasuk Sakatatal menjadi korban dari cerita yang dibuat oleh Aep, Rudiana, Pasren, dan Kapi. Dan hari ini Pak RT Pasren ternyata masuk rumah sakit. Alangkah sedihnya Pasren sudah dikucilkan dan sudah diusir dari lingkungannya, Sakit. sekarang masuk rumah sakit. Bayangkan kawan-kawan. Tetapi menurut saya itu belum setimpal. Karena apa? Tujuan bangsa sudah menderita selama 8 tahun di penjara. Nah, artinya dengan dikucilkan, dengan masuknya rumah sakit, belum setimpal menurut saya. Terus Kapi, berbicara tentang Kapi sama dengan anaknya itu, Kapi dengar cerita lagi kalau istrinya sekarang sudah dipecat dari pekerjaannya, dan dengar cerita lagi, mudah-mudahan ini fakta, kalau istrinya sekarang minggat entah kemana, ninggalin Kapi. Luar biasa. Itulah azab dari Allah. Nah, buat para netizen, bersyukur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala karena doa kita semua sekarang sudah dikabulkan. Kalau keluarga Pasren sekarang lagi sedang tidak baik-baik saja, karena Pasren sekarang masuk rumah sakit, mudah-mudahan stroke, lumpuh selamanya, bila perlu mati sekalian. Nggak usah lah. Karena apa? Dengan kesaksian Pasren, dengan kesaksian palsunya, berita bohong dia dari Kapi, tujuan anak bangsa ini menderita, masa depannya hilang, terus selama di penjara mereka disiksa, dibalsam, itulah dikasih air kencing suruh minum. Nah, maka yang tepat balasan buat Pasren saat ini, nikmatilah di rumah sakit untuk selama-lamanya. Mungkin seperti itu kawan-kawan semua. Cukup sekian, terima kasih. Mudah-mudahan doa kita semua sudah terjawab sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan inilah berita yang saat ini benar apa adanya, karena lingkungan dari lingkungan Pasren yang memberitahu bahwasanya Pasren masuk rumah sakit, dan istri Kapi sekarang lagi minggat tak kemana rimbanya. Sekian, terima kasih. Kalau terkait Pasren sebetulnya mungkin karena tua ya, faktor tua, makanya beliau itu sekarang masuk rumah sakit begitu. Ya, kita positive thinking lah, kasihan orang tua ya. Tapi kalau masalah Kapi sebenarnya masih ada waktu tuh ya untuk bertobat ya. Jadi sebelum ini semua terjadi lebih parah lagi, Kapi ini kan peringatan nih dari Allah gitu kan. Kalau ini tidak diindahkan dan kalau ini tidak dijadikan sebagai pembelajaran, kedepannya masih banyak Kapi ya yang akan menimpa gitu. Ini kan baru minggat dan dipecat begitu ya istrinya. Ini kan masih belum seperti disampaikan tadi oleh masnya itu, ini belum ya, 7 orang loh ya disiksa begitu lengkapnya begitu ya. Atas dasar kesaksian dari kalian juga begitu ya. Ada fakta baru juga Semeton ya tentang bagaimana sih sebenarnya perubahan BAP ya yang terjadi di Pasren begitu ya. Jadi menarik untuk kita saksikan Semeton dalam wawancara yang dilakukan oleh Mas Uya Kuya ya. Ini dia videonya. Apalagi nih fakta yang sebetulnya perlu kita ketahui, Pak? Di pemeriksaan pertama kan disebutkan bahwa Kavi itu sempat menyatakan keterangannya secara jujur bahwa terpidana itu semuanya tidur bersama di rumahnya Pak RT. Ya. Tapi kemudian ada perubahan
Dan ternyata dari perubahan tersebut merubah pernyataan awal yang sebelumnya sudah disampaikan oleh Kavi kayak gitu. Oke, artinya ada dua keterangan yang berbeda ya? Iya, betul. Waktu awal Kavi memberikan keterangan sama setelah itu dirubah gitu ya? Iya, betul. Nah, pertanyaan yang benar yang mana nih? Yang keterangan pertama, apa yang setelah bapaknya datang tiba-tiba berubah ya? Benar nggak sih? Iya. Kalau menurut analisa dari Pak Pupung? Nah begitu ya sebenarnya sih kenapa sih gitu kan? Yang sebenarnya kan kalau kita lihat dari keterangan yang tadi, sebenarnya awalnya kan Kavi mengakui bahwa yang 38 terpidana itu tidur di rumahnya begitu. Tapi begitu ada perubahan, ini kan sebagai juga evaluasi kenapa tiba-tiba seperti itu. Tapi sekali lagi saya sarankan sih untuk Kavi ya bertobat aja Vi ya. Masih banyak waktu nih untuk bertobat ya. Yang menarik juga Sebeton, kemarin itu juga ditunjuk itu kuasa hukum ya. Wow, ini keren ini ya. Dari Abang Airwashman begitu kan. Tapi entah kenapa sekarang kok menghilang. Ya, apakah sibuk dengan Fadel begitu Bang Rasman? Kita saksikan ini dia keterangan dari Abang Airwashman ya tentang Kavi dan Pasren. Pasren gimana nih? Begini. Kita itu tim saya Ranlovom bekerja silent. Sudah dapat data baru kita adu dengan pihak kepolisian dari Polsek. Kemudian itu Ranlovom ya. Nah, yang ini kita kolaborasi di bawah bendera Jagarantara Merah Putih. Ranlovomnya Bapak Brigjen Pol Purnawirawan Haji Siswandi. Jadi beliau timnya dibantu KL Sasare, Profesor, saya, Saudara Pitra, kemudian Saudara Yuda, Ratna, Georgian, Ruben, Sabto, Muhammad Yusuf, dan Muhammad Mahdi. Kami ada 11. Kita ini penerima kuasa resmi secara khusus dari Bapak Abdul Pasren selaku RT ya, yang namanya disebut-sebut yang seolah-olah Pak RT ini diusir sehingga meninggalkan tempat. Begitu juga dengan anaknya Saudara Muhammad Nurdatul Kavi. Ini anak kandung beliau. Kedua orang ini telah memberi kuasa dan kemarin tim kita dipimpin Pak Siswandi itu sudah bertemu tanda tangan kuasa dan semua data fakta sudah kita cross check dan jika perlu kalau ada pendampingan dan lain itu sudah dikerjakan di sana. Jadi terkait dengan Pak Abdul Pasren, Saudara Muhammad Hafiz, mereka tidak lari, mereka tidak diusir, dan mereka memberi keterangan yang benar. Apa yang benar? Tidak ada satupun mereka mengatakan bahwa mereka disuruh, perintah, dibayar, diintimidasi, dan lain-lain. Apa yang disampaikan Pak Abdul Pasren dengan Muhammad Hafiz itulah yang real. Apa itu? Yang real itu adalah bahwa Pak Abdul Pasren menyatakan tidak benar terpidana yang 8 orang sekarang itu tidur di rumah dia. Dan itu dikuatkan oleh anaknya, oleh putranya Muhammad Hafiz. Kalau sudah begitu pernyataannya, terus Anda paksa-paksa dia, kan lucu. Masa dia dipaksa untuk mengatakan yang sebenarnya tidak terjadi? Nah, menjadi aneh bagi saya. Kami nggak pernah paksa. Apa pernah kami paksa-paksa? Liga Akbar, kau jangan buat pernyataan begitu. Kau harus begini. Nggak pernah saya paksa. Kau apa? Dede. Apa namanya itu yang di luar Liga Akbar? Saka Tatal. Saka, ada pernah? Kau jangan gitu, nggak pernah. Yang kita bilang, Saka Tatal, Anda ini masih PB loh. Hati-hati. Makanya saya minta Bapas atau Lapas ambil dia sampai dia selesai jalan di rumah. Daripada bias kemana-mana kayak dia. Begitu juga misalnya dengan Liga Akbar. Nah sekarang Liga Akbar diperiksa.
Kuasa hukumnya bingung. Periksa dalam rangka katanya ada perintangan penyidikan. Siapa yang merintangan? Siapa yang nyuruh? Enggak. Nah, jadi kami jangan dipaksa juga klien kami. Seolah-olah dia ini memberi keterangan palsu. Dan sudah ada yang melaporkan ke Barreskrim. Dan itu dikomandoi oleh beberapa orang. Nah, karena itu kita akan untuk membela itu. Ya sudah, kalau mereka melaporkan, artinya mereka yang patut diduga menuduh. Kalau mereka yang menuduh, maka mereka menuduh. Kalau mereka yang mendalilkan, maka mereka yang harus membuktikan. Nah, kita mendalilkan, ya sudah buktikan. Kita menuduh, ya buktikan. Iya dong. Nah, jadi apa yang didalilkan itulah yang harus dibuktikan. Begitu. Bang, tapi kan untuk yang di Pasren, anaknya Pasren sendiri yang mengakui kalau dia memberikan kesaksian palsu. Jadi dia sendiri yang mengakui nih Bang. Sedangkan selain kemarin kan memang diperiksa ditemani oleh Deddy Mulyadi sebagai kesaksian palsu. Tanggapannya Bang? Nah juga. Itu mungkin si Muhammad Kahfi ini pada waktu itu masih lapil ya. Makanya saya juga heran kenapa kok Pak Deddy Mulyadi ini kan anggota DPR RI ini, mantan bupati, kalau nggak salah saya bupati apa tempatnya ini Purwakarta. Nah, sekarang info-infonya mau maju calon gubernur Jawa Barat. Apa nggak ada hubungannya ke sana? Nah, maksud saya kan anggota DPR bisa komunikasi dengan Pak Kapolri, dengan Pak Kapolda Jabar. Kenapa mesti belok? Maksud saya belok dalam pengertian datang sana, datang ke sini. Nah, sudah. Kami mencurigai Pak Deddy ini maunya apa gitu. Kan paham tugas anggota DPR. Memang tidak salah dia turun kemana-mana, bagus, tapi dia harus juga punya logika yang dibangun supaya rakyat terang. Kalau penjelasan dari Muhammad Kahfi kemudian Pak Abdul Pasren tentu sinkron dong. Nanti akan kita lihat seperti apa. Nanti di pemeriksaan kan kita lihat. Kalau memang polisi menganggap ini perlu ditindaklanjuti, ya kalau tidak juga jangan dipaksakan. Tapi yang pasti kami akan jaga bahwa keterangan Pak Abdul Pasren dengan keterangan saudara Muhammad Kahfi itu sinkron. Abang, tapi sebagai kuasa hukumnya nih, sebenarnya bagaimana sih Bang? Ada sih hubungannya, kan DPR kan Dewan Perwakilan Rakyat tuh. Ya wajar sih kalau rakyatnya mau dibantu orang. Dan kenapa sih harus lo juga yang panas begitu kan? Orang ngebantu rakyatnya kok jadi masalah begitu kan? Jadi nanti pengadilan yang bisa membuktikan begitu. Ya, sebenarnya siapa yang mana, siapa yang salah. Tidak ada yang paksa juga begitu ya. Dan kesaksian kami juga, yang di 78 orang tidak ada dipaksa juga begitu ya. Jadi apa kepentingan Kang Deddy ya kepentingan untuk membantu ya, begitu dong cara pikirnya ya. Jadi di akhir video 100% semeton ya, jangan cepat termakan waktu, selalu jaga persatuan serta persaudaraan kita ya, dan jangan nakal ya, kalau sedikit nakal nanti bisa berakibat fatal. Jadi segitu aja video semeton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.